Ya, tolong salah satu pimpin doa sebelum kita mulai belajar, biar berkah masuk ke otak dengan baik. Silakan siapa? Pak saya pilih aja ya. Maula Ahmad, tolong pimpin doa untuk ini pelajaran ini. Ya Pak, sebelum mulai pelajaran fisika pagi ini, adalah kita berdoa berpegang gadget masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Amin. Doa ucapkan. Oke, terima kasih. Ya, saya mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar Waalaikumsalam. semuanya? Ya, temuan pertama perdana kita nih setelah liburan lama. Ya, semoga puas liburan di tengah pandemi ini. Sehat-sehat terus. Karena ada ya beberapa kawan, kakak kelas, adik kelas yang kena COVID setelah liburan. Ya, jadi hati-hati terus. Jangan lupa pakai masker kalau keluar ya. Oke, hari ini kita eh, bahas dulu sedikit tentang materi-materi yang akan dipelajari di semester 2 ini. Saya share screen, kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan, oke. Nah, ini materi fisika semester 2. Ini adalah kompetensi yang pelajari semester 2. Ya, kebanyakan tentang gelombang. Gelombang mekanik, gelombang berjalan, gelombang stasioner, gelombang bunyi dan cahaya, alat optik, ini termasuk gelombang juga. Nah, terus pemanasan global yang terakhir. Oke, kita lihat dulu kalender akademik. Kalender akademiknya, agar kamu nggak kaget melihat jadwal-jadwalnya. Kita ada di bulan Januari. Bulan Januari ini ada 4 minggu yang nggak potong untuk agenda libur. Dan di Februari ada 1 minggu kosong pelajaran biasa. Sebelum di sini minggu kedua itu PH, penilaian harian. Nah, ada wacana PH ini tidak dilaksanakan terpadu lagi, tapi dijadwalkan oleh gurunya. Nah, kalau dijadwalkan oleh saya maunya agak depan nih, biar nggak crowded di minggu kedua ini, minggu kedua ketiga. Nah, sebentar ini ada apa nih? Oh, nah terus di sini Februari minggu ketiga keempat itu ujian praktik untuk kelas 12, tapi kamu tetap belajar seharusnya ya. Seharusnya tetap belajar biasa karena online. Nah, lalu yang ini penilaian tengah semester itu 2 minggu setelah PH 1. Seminggu atau 2 minggu ya, jadi nggak banyak waktunya. Kalau ini dilaksanakan terpadu. Nah, ada wacana juga, mungkin sudah disampaikan atau belum, kalau penilaiannya itu nanti kamu wajib men-setting Zoom di HP, kemudian diarahkan menyorot kamu, laptop, dan tangan. Ya, jadi ditaruh di arah angka 4 untuk menyorot semuanya. Ya, ibaratnya kayak diawasin langsung aja lah, kayak ulangan di sekolah. Ya, itu penilaian tengah semester PTS. Lalu belajar lagi, di sini ada perkiraan ujian sekolah. Kalau ujian sekolah ada kemungkinan libur karena guru-guru diberdayakan untuk mengawas, ya, mengawas ya ujian sekolahnya. Kalau ujian praktek kan nggak terlalu padat. Oke, terus belajar lagi normal. Sini 2 minggu sampai minggu kedua April. Ini adalah perkiraan awal Ramadan, jadi libur 3 hari. Dan belajar selama Ramadan 1 minggu lebih dikit.
Nah, ini PH2. PH2 langsung disusul oleh libur Ramadan dan Idul Fitri yang panjang ya. Ya, jadi ini 2 minggu, 3 minggu lah. 3 minggu kamu libur. Setelah libur, 1 minggu belajar, kemudian pelayanan akhir tahun. Ya, jadi selama libur ini kalau bisa jangan bolos ya, dipakai juga untuk review karena kalau cuma seminggu untuk review nanti kamu kaget jet lag habis liburan 3 minggu, seminggu masuk langsung ujian akhir tahun PAT. Oke, setelah itu ada pekan remed di sini, kemudian libur deh 3 mingguan. Ya, oke itu kalender akademiknya. Nah, kalau kamu perhatikan kan yang paling banyak ke sini ya, 4 minggu. Nah, 4 minggu ini kita akan bahas cukup banyak juga materinya. Nah, jadi di sini, ini dan ini akan masuk ke PH1. PH1 ya. Ya, sampai PH1. Lalu yang di sini, ini PTS. Sorry. PTS sampai sini. Nah, kemudian ini PH2. Terus yang ini PAT. Nah, PAT nanti proporsinya mungkin lebih besar di sini nih. 3 ini. Ya. Karena kalau yang ini, pemanasan global, paling ada presentasi 1. Untuk 1 pertemuan. Oke, ada pertanyaan, izin off cam, oke. Kamera error. Ya, nggak apa-apa yang kameranya rusak, tapi sebisa mungkin dicari penyebabnya apa, bikin biar nggak rusak lagi. Ya, karena penilaiannya nanti keaktifan selain di L8, keaktifan Zoom itu juga akan dilihat. Ya, gimana saya bisa kasih nilainya? Ya, ini kan saya suka scroll-scroll kamera, ngeliatin muka-mukanya. Nah, yang nggak ada videonya itu biasanya ketendang ke ujung kan. Nah, jadinya nggak kelihatan gitu. Keaktifannya kurang. Ya, jadi nyalakan kamera, kalau rusak cari caranya biar benar. Kalau kuota kurang, jangan pakai kuotanya buat main game, kuota gratis Kemendikbudnya, ya, disayang-sayang. Oke, ya kita lanjut belajarnya, masuk ke gelombang, karakteristik gelombang. Nah, pertama di SMP udah belajar apa aja tentang gelombang? Ada yang masih ingat? Coba, Renisa 11I, absen 18. Yang masih kamu ingat di SMP apa tentang gelombang? Saya ingat yang ada yang gelombang stasioner gitu-gitu, Pak. Kamu SMP udah belajar gelombang stasioner? Pernah disinggung dikit sih, Pak. Oh, gitu. Terus kalau besarannya? Lupa, Pak. Serius deh, Pak. Oke, ada yang masih ingat? Oke, saya tanya siapa? Arham, ayo, yang kamu ingat apa di ini SMP tentang gelombang? Gelombang longitudinal gitu-gitu. Wah, longitudinal. Terus? Periode, frekuensi. Ada frekuensi. Cepat rambat. Oke. Ya, cepat rambat. Ya, kita bagi gelombang ini dari mediumnya dulu ya. Dari medium sama arah rambat. Oke, ada yang masih ingat jenisnya apa aja sih gelombang kalau berdasarkan mediumnya? Mekanik sama elektromagnetik. Betul, ya mekanik sama elektromagnetik. Yang nggak butuh medium yang mana?
Elektromagnetik, Pak. Elektromagnetik. Elektromagnetik. Nah, terus gelombangnya merambat melalui apa tuh? Nah, kalau elektromagnetik itu contohnya ada yang masih ingat? Cahaya, Pak. Cahaya tampak ya. Cahaya tampak atau yang nggak tampak kayak inframerah atau ultraviolet atau apa ya? Sinar X ya. Nah, dia itu merambat bukan merambat ya. Bukan merambat di medium, tapi kalau kita gambarkan kita ini sebenarnya hidup di dalam medan namanya. Bukan medan yang di Sumatera ya. Tapi medan listrik sama medan magnet. Nah, terus kesetrum dong Pak? Enggak. Ya, kalau setrum itu berarti harus ada perbedaan medan. Perbedaan medan sehingga elektron bisa ngalir. Nah, tapi kalau nggak ada perbedaan, ya kita nggak ngerasain apa-apa. Nah, medan listrik sama medan magnet ini bisa berfluktuasi, naik turun. Nah, kalau dia naik turunnya itu kompak antara medan listrik sama medan magnet, ya misalnya ini yang atas bawah visualisasi dari medan listrik, yang maju mundur visualisasi medan magnet. Kalau mereka ini berresonansi barengan gitu, nah itu akan terbentuk gelombang elektromagnetik atau cahaya. Nah, oke. Itu jadi medan listrik plus medan magnet. Ya, gelombang pada medan listrik plus gelombang pada medan magnet. Itu harus barengan. Kalau nggak barengan, nggak jadi cahaya. Nah, dari sinilah bisa dibuat sinyal radio, sinyal HP, karena kita bisa memanipulasi medan listrik sama medan magnet ya dengan motor listrik, motor sama generator gitu lah. Ntar detailnya itu di kelas 3. Nah, untuk gelombang mekanik ini butuh medium ya. Ya, butuh medium. Tapi mediumnya bergerak nggak? Maksudnya ikut pindah nggak? Enggak, Pak. Ya, mediumnya nggak ikut pindah ya, di sini aja. Nah, itu berdasar medium. Kalau berdasarkan arah rambat, ada apa jenisnya? Longitudinal transversal. Ya, benar. Longitudinal sama transversal. Nah, longitudinal itu dia arah getar partikelnya maju mundur. Ya, arah getar. Terus arah rambatnya satu arah. Sejajar dengan ini ya. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Diselingki misalnya. Selingki kalau dipanjangin terus digerakin maju mundur. Nah, partikelnya maju mundur, terus kayak ada yang merambat. Nah, itu adalah energi yang berpindah atau gelombangnya. Nah, kalau saya maju mundurin dengan teratur, kamu lihat ada pola di situ. Pola rapat sama renggang. Nah, rapat sama renggangnya itu satu gelombang ya. Oke. Jadi kalau untuk longitudinal ada rapatan, renggangan, rapatan, renggangan, rapatan lagi dan seterusnya. Nah, di sini pusat rapatan, yang ini pusat renggangan. Renggangan kok jadi reggae. Panjang gelombang segimana ya? Yang masih ingat? Satu rapatan dan satu renggangan, Pak. Iya, betul. Oh, ini salah taruh ya. Pusatnya di sini. Ya, satu gelombang itu panjang satu rapatan sama satu renggang. Oke, ini atau lambangnya lambda ya. Atau bisa pusat ke pusat ya. Pusat rapatan, pusat renggangan ke pusat renggangan atau pusat rapatan ke pusat rapatan. Sama nilainya. Oke, kalau transversal bentuknya ada apa? Ada bukit.
Udah lembah ya. Nah, di sini panjang gelombangnya dari puncak ke puncak. Atau dari mana ke mana? Satu bukit, satu lembah gitu kan, Pak? Iya, benar. Bisa begini juga. Ya, satu bukit, satu lembah. Atau jarak antar ini ya. Antar dasar lembahnya ini. Nah, terus ada juga di sini jarak dari tertingginya, jarak maksimum. Nah, ini amplitudo. Oke, itu transversal ya. Jadi arah getarnya itu atas bawah. Kalau arah rambatnya ke sana. Nah, dia tegak lurus antara arah getar sama arah rambat. Nah, contohnya kayak gini. Oke, ini namanya gelombang berjalan. Jadi gelombangnya ya kelihatan kayak jalan dari kiri ke kanan. Kalau yang stasioner yang tadi disinggung kayak gini, dia kayak nggak berjalan atas bawah aja. Nah, tapi berantakan ini. Kita isi dulu. Gelombang berjalan biasa ya. Nah, ini ada tadi satu gelombang dari mana ke mana ini? Oke, dari ini ya. Puncak ini ke puncak sini. Nah, dia punya amplitudo yang sama kalau nggak ada hambatannya, nggak ada damping. Nah, kalau saya besarin amplitudonya, kecepatannya tetap, tapi dia simpangan maksimumnya bertambah. Kalau dibesarin frekuensinya, apa yang terjadi dengan ini? Apa yang terjadi dengan gelombang ya? Bentuknya gimana berubahnya? Makin rapat, Pak. Makin rapat, ya. Ya, kelihatan ya makin rapat. Tapi arah rambat, kecepatan rambatnya dari kiri ke kanannya itu makin cepat atau enggak? Enggak, Pak. Arah puncaknya bergeraknya apakah makin cepat? Lebih cepet deh. Kamu coba tutup itu, yang bagian naik turunnya itu kamu tutup dengan tangan kamu deh. Arah rambat kiri kanannya tambah cepat nggak? Besar, kecil. Frekuensi besar, frekuensi kecil. Rata rambatnya sama ya. Lihat puncaknya itu. Puncaknya bergeraknya sama dengan kecepatannya sama juga. Nah, yang beda kerapatannya. Nah, ini masuk di bagian minggu kedua ya. Tapi kalau saya sebut aja sekarang, kalau mediumnya sama, kecepatannya akan sama. Makanya kalau saya nambahin frekuensinya, ini contohnya ini frekuensinya ini 3 Hz. Kita coba ukur panjang gelombang. Panjang gelombangnya sekitar 1,2 ya. 1,2. Nah, kalau saya kecilin jadi sepertiganya, panjang gelombangnya gimana? Lebih besar, Pak. Panjang gelombang lebih besar berapa kali? Kebalikan dari dikecilinnya berapa kali? Nah, tadi kan 3, saya kecilin jadi 1. Berarti lebih gede 3 kali. Nah, ya coba. Oke. Tadi 1,2 ya. Sekarang jadi 3,6, 3,8. Iya, benar. Jadi, karena kecepatannya konstan berarti dia jadi panjang gelombangnya jadi turun ya. Jadi naik. Oke. Kita coba besaran umum ya. Besaran umumnya. Bukan besaran umum, persamaan dasar.
Nah, tadi yang kamu mention ada frekuensi, ada periode ya, ada panjang gelombang, terus ada cepat rambat. Oke, dari frekuensi dulu. Definisinya apa frekuensi? Masih ingat? Banyak gelombang dalam satu waktu. Banyak gelombang dalam satu waktu. Berarti jumlah gelombang dibagi waktu. Ya. Kalau periode, Waktu yang dibutuhkan untuk waktu satu yang gelombang. dibutuhkan ya untuk satu gelombang. Oke, sebentar. Oke. Nah, berarti hubungannya apa nih? Frekuensi adalah Seperti iya. Nah, kalau panjang gelombang, lambda. Definisinya apa? Jarak Jarak antara Jarak tempuh gelombang dalam satu itu jarak ditempuh satu gelombang ya, intinya gitu. Oke, berarti jarak yang ditempuh berarti jarak dibagi jumlah gelombang. Oke. Nah, cepat rambat gelombang di kinematika, cepat rambat apa maksudnya? Jarak bagi S per T waktu ya. sama Nah, dengan kalau S sama T-nya saya dapat dari sini nih, dia akan jadi Lambda F. lambda per T. periode, iya. Nah, terus dengan hubungan ini, Lambda kali F. ya lambda kali F. Nah, ini persamaan dasarnya untuk gelombang. Nah, tapi kalau untuk gelombang elektromagnetik kecepatannya gimana? Kecepatan cahaya, Pak. Iya, Konstan. betul. Berarti nilai V sama dengan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. 300.000 kilometer per detik. Jadi kalau cahaya bisa mengelilingi bumi, itu dalam sedetik mengelilingi bumi sekitar 8 kali. Kalau nggak salah 8 kali. Nanti coba aja dihitung. Nah, kalau jarak matahari ke bumi itu sekitar 150 juta kilometer. Jadi kalau dari matahari ke bumi, cahaya itu butuh 8 menit, sekitar 8 menit. Nah, jadi yang secepat ini cahaya itu masih butuh waktu untuk jalan ya, dari matahari ke bumi. Butuh 8 menit. Nah, coba pikirin, kalau yang kamu lihat matahari sekarang, itu kan berarti cahayanya berangkatnya 8 menit yang lalu kan? Artinya yang kamu lihat itu matahari 8 menit di masa lampau. Jadi kamu sebenarnya lagi kalau ngeliat ke matahari, itu lagi melihat masa lalu. 8 menit yang lalu. Terus kalau ngeliat bintang yang lebih jauh gimana? Itu lebih lagi. Misal yang paling dekat itu 4 tahun cahaya di Centauri Alpha Centauri A. Itu 4 tahun cahaya. Artinya cahaya butuh 4 tahun untuk dapat sampai ke bumi. Jadi kalau kamu lihat dia bintangnya itu ada di Sabuk Orion yang 3 bintang tuh. 3 bintang berjejer. Nah, itu dia ya butuh 4 tahun. Berarti yang kamu lihat itu adalah cahaya dari 4 tahun yang lalu. Nah, itu lebih jauh lagi ngelihatnya, lebih ada yang jaraknya 4 miliar tahun cahaya, berarti cahayanya terbentuk 4 miliar tahun lalu baru nyampe ke bumi kayak gitu. Nah, itulah dipakai itu persamaan ini gelombang elektromagnetik. Kita bisa tahu jarak planet-planet, jarak bintang, terus keadaan alam semesta di awal-awal tuh gimana? Karena cahaya butuh waktu. Kalau cahaya nggak butuh waktu untuk nyampe, kita nggak bisa tahu. Oke, itu persamaan dasarnya. Kamu masih ingat gerak harmonik sederhana? Persamaan gerak harmonik sederhana apa? Ada simpangan ya? Simpangan Y sama dengan A sin theta. Terus tetanya itu jadi A sin omega T.
Theta ke omega T ini ada di gerak melingkar kan? Tapi kenapa dia nyambungnya ke persamaan gerak harmonik sederhana? Padahal dia kan naik turun doang, nggak ada melingkarnya. Coba dipikir. Nah, ini adalah visualisasinya. Hubungan antara gerak harmonik sederhana yang kiri, gerak melingkar beraturan GMB, sama gelombang atau fungsi ini sinusoidal. Ini kalau nggak salah di matematika minat harusnya semester ini belajar ya sinusoidal. Atau semester lalu, lupa saya. Nah, dilihat di sini gerak harmonik sederhana dia di simpangan maksimum kecepatannya 0. Di sini sesaat diam ya. Terus di simpangan 0 dia kecepatannya maksimum. Nah, sudutnya itu muncul dari ini. Gerak harmonik sederhana itu adalah apa namanya? Adalah proyeksi dari gerak melingkar. Jadi gerak melingkar diproyeksikan ke satu sumbu Y, jadinya gerak harmonik sederhana. Nah, sudutnya dari mana? Dari sini nih. Dari sini. Nah, ini 90, 180, 270, 360. Nah, ini satu siklus ya. Satu siklus. Nah, kalau gerak melingkar diproyeksikan ke sumbu Y sama sumbu X sebagai waktunya, bentuknya jadi gelombang. Ini naik, turun terus. Atau bentuknya menyerupai sinusoidal. Persamaan sin. Nah, kamu lihat sudutnya ya, di sini. Nah, ini mulai dari 0 derajat di sini. Sini 90 derajat. Sini 180 derajat. 270, 360, dan seterusnya. Sini 720 atau 2 kali melingkar. Nah, ini namanya sudut fase. Ya. Jadi kalau misalnya dibilang gelombangnya berada pada fase 90 derajat, berarti di sini nih. Atau gelombang pada fase 270 derajat, artinya di sini. Kayak begitu. Oke. Itu sinusoidal. Persamaan gerak harmonik sederhana. Ini di minggu ketiga, minggu depan kita bahas ini. Y A sin theta. Nah, tapi kalau di gelombang itu ada tambahannya. Tambahannya ini di sini plus minus kx. Karena gelombang, simpangan pada gelombang tergantung juga dengan jaraknya. Maksudnya kayak gini nih. Nah, di titik ini jarak 0 dari sumber, simpangannya akan beda dengan titik yang di sini nih. Yang jaraknya berapa nih? Ya jarak 1 cm lah dari sumber. Nah, berarti persamaan simpangan ada faktor dari jarak juga, yaitu yang tadi Kx. K dikali X. Konstanta gelombang kali X. Nah, ada fungsi berdasarkan waktu juga ya. Nah, kalau kamu lihat di sini yang sejajar, yang apa namanya, yang sefase sama titik awal ada di sini. Nah, tuh lihat saat yang kiri turun, dia juga turun, yang naik juga naik. Nah, berarti ini namanya sefase. Kondisinya sama. Oke, apa lagi ya? Oke, kita masih ada waktu lumayan ya. Oke, kita bahas ini sifat gelombang. Intro. Kita pindah dihapus saja dulu. Sifat gelombang mekanik. Nah, sebelum ke sifatnya, kita lihat dulu ini tetesan air misalnya. Kita nyalain. Nah, kalau di ini kayak percobaan tangki riak.
Kalau dilihat dari samping, kok nggak kelihatan? Oh, salah. Nah, kalau dari samping dia ini ya, gelombangnya sinusoidal. Nah, tapi yang sering kelihatan dari pengamat itu dari atas. Yang ini, yang hitam-hitam ini. Nah, yang hitam itu dia adalah bagian yang ini, yang puncak ini. Jadi kalau gelombang dari samping dia begini, kalau dari atas kelihatannya cuma kayak begini. Ya, saya bikin yang lebih kecil lagi. Misalnya gelombang begini. Nah, dia korespondensinya puncak jadi garis, puncak jadi garis. Kalau antar puncak, ini adalah lembahnya. Oke. Nah, ini visualisasinya penting untuk dipahami dulu muka gelombang. Ya kayak ngelihat gelombang di permukaan air aja ya. Nah, sifat pertama ada yang masih ingat apa? Sifat-sifat gelombang mekanik bisa kayak ini, yang dipantulkan, direfleksikan, direfraksi, atau pembiasaan. Oke, pertama ada pemantulan ya. Pemantulan. Jadi gelombang bisa dipantulkan. Jadi kalau muka gelombangnya begini, berarti mantulnya ke sana. Dengan panjang gelombang yang sama. Nah, terus pembiasaan. Misalnya ada medium yang beda ini. Ini masih permukaan air, misalnya dalam, yang ini dangkal, dalam sama dangkal. Dalam sama dangkal. Misalnya gelombang datangnya begini. Set, set, set. Nah, dari dalam ke dangkal itu panjang gelombangnya akan jadi kecil. Jadi kecil, jadi begini. Nah, akibatnya dia terjadi perubahan arah rambat. Yang tadinya ke sini, dia jadi ke sana. Atau kalau di permukaan air, misalnya ini adalah udara, sini air, gelombangnya jalannya begini, terus ada garis normal. Nah, dia dari renggang ke rapat dia akan mendekati garis normal. Jadi sudut datang, terus garis normal, mendekati garis normal jadi ke sini. Gitu. Oke, itu sifatnya pemantulan, pembiasan, terus dia bisa juga namanya difraksi. Difraksi itu kalau gelombang melewati namanya barrier. Barrier apa sih? Pembatas atau celah. Contoh ini dilihat dari atas ya, masih lihat dari atas. Ada gelombang air lewat sini. Nah, arahnya masih sama ke sini. Coba ada yang bisa jawab, apa yang terjadi dengan gelombang yang di sini? Yang nggak kehalangan? Viola gimana? Gelombang yang lewat sini, apakah dia akan terus? Bakal berbelok bukan sih, Pak? Belok? Kemana? Kiri, kanan, atas, bawah? Keluar. Keluar. Nah, tapi yang saya tanya yang di sini, yang di tengah, yang nggak kehalangan.
Yang nggak kehalangan ya dia akan terus bergerak dengan panjang gelombang yang sama. Nah, tapi bagian yang sini gimana? Nah, di titik ini, titik pojok sini, itu dia akan berperan seakan-akan jadi sumber gelombang baru. Jadi dia akan begini, lambat. Melentur namanya. Atau diffract. Nah, coba kamu yang di rumah pakai WiFi, lihat deh, router WiFi kamu ada di mana? Lurus nggak dengan apa namanya? Dengan laptop kamu, nyambung langsung nggak? Ada yang nggak nyambung langsung, yang WiFi-nya di ruangan sebelah? Ada? Ah, Nisa. Nah, gimana caranya WiFi itu bisa nyampe sinyal ke kamu atau laptop kamu bisa ngirim sinyal balik? Yaitu karena difraksi ini. Jadi misalnya ini kamarnya Nisa. Nah, kamarnya Nisa kecil amat ya. Di sini, nah ini, misalnya ini pintu. Misalnya di sini. Terus WiFi-nya di sini misalnya. Nah, dia kan WiFi menyebar ya, segala arah. Nah, kalau dia nggak ada difraksi, gelombangnya cuma ini aja. Nah, tapi karena ada difraksi, gelombangnya seakan-akan dari sini menyebar lagi. Gitu. Selain ini ada juga karena faktor pemantulan. Pemantulan yang di sini nih. Nah, dapatlah sinyal WiFi karena difraksi itu. Pak, jadi pengertian difraksi itu apa, Pak? Oke. Gelombang melentur. Gelombang melentur saat bertemu pembatas. Kasih, Pak. Iya. Nah, ini juga berlaku di cahaya. Nah, berlaku di cahaya itu sebabnya apa namanya? Ada namanya percobaan celah ganda. Tapi nanti itu setelah PTS. Ya, intinya cahaya ini juga bisa melentur. Ya, atau gelombang elektromagnetik. Tadi ini juga sama ya. WiFi itu gelombang elektromagnetik. Oke, setelah difraksi ada sifat lain, ada pemantulan, pembiasan. Nah, kalau ini pembelokan ya. Pembelokan karena perbedaan medium. Difraksi, dispersi. Nah, kalau dispersi itu ada hubungannya sama pembiasan. Jadi ada cahaya, misalnya cahaya ini, cahaya tampak, cahaya putih. Saat dia lewat prisma, dia akan terbagi-bagi. Jadi cahaya merah, cahaya biru. Sebenarnya dari sini udah mulai terbagi sih. Mulai terbagi merah, biru, kuning, Ejiku Hibini. Nah, gitu. Nah, dispersi ini itu disebabkan karena setiap ini kan cahaya putih nih. Cahaya putih kalau dipisah udah belajar kan pelangi tuh Meiji-ku Hibini gitu. Nah, ini pemisahan spektrum namanya. Pemisahan spektrum karena perbedaan tingkat pembiasan. Nah, di sini cahaya merah itu dibiaskan lebih lemah daripada cahaya biru, daripada cahaya hijau. Gitu. Nah, juga ini, jadi yang paling kuat dibiaskan itu cahaya yang ungu. Dia paling belok gitu. Nah, karena ada perbedaan pembiasan, saat dia lewat sini, dia mulai terpisah, lewat yang kedua lebih terpisah lagi.
Oke. Mantulan, pembiasan, difraksi, dispersi, apa lagi ya? Oh, nggak ada di sini. Difraksi, mantulan, Interferensi, Bang. oh iya, interferensi. Terima kasih Asraf ya. Arsad. Ya, sama-sama. Ya, interferensi dari kata interfere. Interfere itu ikut campur. Jadi kalau ada dua gelombang, penggabungan ya, ibarat pendeknya ini penggabungan dua gelombang. Nah, jadi kalau ada gelombang satu bentuknya begini, gelombang dua bentuknya begini sama, maka kalau mereka digabung jadinya frekuensinya sama tapi lebih besar amplitudenya. Nah, kebalikannya berlaku juga kalau misal gelombang satunya begini, gelombang keduanya begini, nah, dia akan jadi hilang gelombangnya. Nah, ini yang dipakai, yang kedua ini, yang khusus yang kedua, itu dipakai di headset yang ada namanya, kok saya lupa sih, noise cancelling. Mungkin kamu ada yang punya headset yang ada noise cancellingnya. Jadi cara kerjanya itu di headset kamu ada mikrofon yang membaca suara dari luar, membaca gelombangnya, kemudian dengan waktu yang singkat, dia menciptakan gelombang yang fasenya berlawanan. Jadi kamu mendengar dua gelombang, tapi fasenya berlawanan dengan yang ada di luar, akibatnya yang kamu dengar malah jadi hilang, nggak ada suara. Gitu. Nah ini noise cancelling. Bukan yang cuma ini ya, cuma ditutup rapat doang, kalau itu masih kedengeran. Nah ini noise cancelling. Nah, di headset Apple yang terbaru tuh, dia selain ada noise cancelling, dia ada namanya fitur transparent kalau nggak salah. Jadi fiturnya itu kebalikannya. Dia mendengar suara dari luar, terus diproduksi dengan sama. Jadi kamu bisa mendengar suaranya lebih keras, kayak gitu. Biar nggak bahaya kalau lagi nyebrang jalan misalnya. Biar klakson kedengeran kayak gitu. Wah, di sini hujan. Oke, apalagi ya sifatnya ada polarisasi ya, tapi itu khusus untuk gelombang elektromagnetik. Untuk khusus gelombang transversal. Jadi ibaratnya apa ya ini? Kayak memfilter. Oke, contohnya kita cari aja di sini. Nah, contoh ini nih. Jadi ada sinar dari sumber. Waduh, kencang banget. Ada sinar dari sumber, itu gelombangnya itu ke segala arah. Tapi di sini divisualisasikan cuma di dua arah aja. Dia ke segala arah, lewat ke polarisator ini, polarizer, dia jadi cuma satu arah. Nah, oke, coba. Nah, contohnya begini, kalau di kamera,
polarisator. Nah, ini filternya. Mana ya? Sorry. Nah, ini contohnya kacamata yang ada polarisatornya, itu lebih aman ya. Nah, dia filter ini, kayak gitu. Dia awalnya ada filter cuma satu aja. Kedengeran nggak suara saya? Berisik banget sini. Dengeran, Pak. Dengar, Pak. Dengeran, Pak. Oke, lanjut dulu. Nah, ini dua-duanya polarisator. Arahnya dilambangkan ini nih ya. Nah, kalau dia lurus, dia melewatkan cahayanya sama, karena sama-sama ke arah atas gitu. Tapi kalau salah satu diputar, dia akan begini gitu. Nah, ini kan misalnya yang ini tegak lurus ke atas, yang ini ke samping. Nah, kalau di bagian yang ketemunya, berarti dia cahayanya nggak ada yang bisa lewat. Karena setelah difilter sama yang satu, difilter lagi yang kedua. Yang vertikal sama yang horizontal. Cahaya jadi nggak ada yang bisa lewat. Nah, itu contoh filter polarisator. Di fotografi dipakai untuk memfilter cahaya yang berlebihan dari matahari. Pak, saya boleh nanya nggak, Pak? Ya, boleh. Itu konsep polarisasi itu kayak yang di kacamata bioskop bukan sih, Pak? Iya, yang betul. buat 3D. Betul banget. Jadi di kacamata bioskop itu ada cahaya yang cahaya yang harus difilter dulu oleh kacamata 3D-nya. Nah, setelah difilter itu cahayanya jadi kelihatan seakan-akan dari bagian depan pemerannya gitu. Ada yang kelihatannya dari bagian belakang. Seperti itu. Makanya kalau nggak dipakai kacamata 3D-nya, gambarnya kelihatan agak double-double kan. Nah, itu karena ada bagian gambar yang sengaja harus difilter, ada yang enggak, biar kelihatan kayak 3 dimensi. Oke, Pak, makasih, Pak. Iya. Oke, ini khusus transversal ya ini. Ya, mantuan biasa polarisasi, difraksi, interferensi, dispersi. Ya udah semua sih kayaknya. Ada yang masih ingat yang lain? Saya lupa sih. Gelombang. Fenomena gelombang. Oh, sifat-sifat gelombang. Oh, kompas. Kompas ada ya? Banyak banget itu. Oke. Difraksi. Tadi dispersi udah, interferensi udah. Difraksi belum ya? Oh, difraksi udah deh. Ya udah semua, itu sifat-sifat gelombang mekanik.
Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, kita ke contoh soal. Jadi bedanya dispersi sama pembiasan itu apa ya? Bedanya dispersi sama pembiasan. Ya, dispersi itu ibaratnya kayak di dalamnya ada pembiasan, tapi pembiasannya dikenakan kepada gelombang yang polikromatik namanya. Polikromatik itu dia terdiri dari beberapa frekuensi yang menyatu jadi cahaya putih. Nah, karena ya pembiasan di sini kan satu gambar nih, satu gelombang. Nah, tapi kalau di cahaya putih dia ada beberapa gelombang yang jadi satu. Jadi ibaratnya dia pembiasan, tapi sekaligus jadi pemisah karena ada ini perbedaan tingkat pembiasan untuk tiap warna. Baik, Pak. Makasih. Oke, sama-sama. Ya, untuk warna berbeda. Oke, kita ke contoh soal. Mana tadi ya? Ini 3. 2 aja deh. Oke, ini saya kasih contoh nomor 1 aja, yang 2 kamu coba. Habis itu kita kuisis ya. Disiapin HP-nya. Nah, yang ini gelombang air laut menyebabkan permukaan air naik turun dengan periode 2 detik. Ya, gambar aja dulu asal gelombang lautnya. Periodenya 2 detik, T 2 detik. Jarak antar 2 puncak gelombang. 2 puncak gelombang berarti ini ke sini 5 meter. Berarti panjang gelombangnya berapa? 5 meter. Iya, 5 meter. Nah, gelombang akan mencapai jarak 10 meter dalam waktu berapa detik? Ini. Nah, kita pakai persamaannya tadi, kecepatan lambat bisa jarak dibagi waktu, atau panjang gelombang dibagi periode. Nah, ini masukin aja. 10 per T sama dengan 5 per 2. Jadi dapat panjang waktunya adalah 4 detik ya. Nah, oke. Sekarang kamu yang coba nih. Ini saya kasih gambarnya aja. Jadi ada gelombang. Pada permukaan suatu danau terdapat 2 buah gabus terpisah satu dari lainnya sejauh 60 cm. Kita belum tahu nih posisi gabusnya di mana. Keduanya naik turun bersama permukaan air dengan frekuensi getar 2 getaran per detik. Oh, dapat frekuensinya 2 Hz. Salah satu gabus berada di puncak bukit. Oke, kita gambar di sini, satu gabus. Yang lainnya berada di lembah. Lembah berarti kan bisa di sini, atau yang kanan ini. Oh, dia bilang, sedangkan di antara kedua gabus terdapat satu bukit gelombang. Berarti ini bukitnya, gabusnya di sini yang kedua. Nah, ini gabus 1, ini gabus 2. Tentukan cepat lambat gelombang pada permukaan danau. Nah, tadi jarak antar gabusnya 60 cm ya. Berarti dapat jaraknya 60. Jumlah gelombangnya berapa? Dari sini ke sini. 1,5. 1,5. Iya, betul. Ini 1,5 gelombang. Oke, ya betul, jumlah gelombangnya 1,5, 1,5. Ya, untuk yang masih bingung, dari sini ke sini, puncak ke puncak, satu gelombang, puncak ke lembah, ini setengah gelombang. Nah, jadi panjang gelombangnya berapa? Tadi jarak dibagi jumlah gelombang. 40 cm. 40 cm, Pak.
40 cm, 60 bagi 1,5 ya. Jadi 40 cm. Oke. Terakhir kecepatan rambat ya. Lambda kali F. 40 kali 40 cm kali 2. 40 kali 2. Satuannya apa? cm per detik. 80 cm. cm per S. Cm per second. Oke. Sebelum kuisis saya mau lihat dulu dong catatan kamu. Tolong ditunjukkan ke kamera semuanya. Yang sudah kamu catat selama pelajaran apa aja? Oke. Ayo. Oke. Farul udah, Tiorma, Putih, Christopher, Jeremy, oke, sip. Ariel udah, Tiorma, oke, Alianda ya. Oke, sip. Wah, rajin-rajin nih. Adik kita. Masih banyak nih yang off cam. Ayo, kalau bisa nyalain. Oke, terima kasih yang sudah menunjukkan. Saya senang karena ya artinya disimak benar ya. Oh iya, nanti ujian udah dijelasin apa belum ya? Mungkin udah. Ujiannya kan pas yang terpadu atau mungkin yang PH biasa itu akan diawasi ya. Jadi kamu akan menyalakan Zoom dari HP, HP-nya ditaruh di bagian belakang kamu di arah jam 4. Menyorot kamu, laptop, sama coret-coretannya. Ya, jadi itu untuk menjaga integritas ujian kita. Ya, karena satu semester ini terlihat ada beberapa anomali. Ya, ada yang nggak belajar, nggak ikut Zoom, nilainya 100. Ya, itu yang mau dihindari biar nilainya valid. Oke, kita mulai kuisis ya. Silakan disiapkan. Mana tadi kuisisnya? Oh, udah hilang. Ada 13 pertanyaan. Waktunya adalah 13 menit. Berarti sampai jam 11.53. Timer, render mesh, evacuation. Oke. Ini adalah quizisnya. Silakan login. Pakai ini ya, namanya tulis kelas dan nama asli. Karena ini jadi penilaian formatif saya. Ya untuk ngelihat apakah apa belum. Pak, linknya bisa di copy nggak, Pak? Apanya? Sorry. Linknya. Tuh ya. Ya, yang nggak bisa nyalain kamera harus ikut ini. Menandakan kalau nyalain kameranya mati bukan karena bolos ya. Baru 3 orang. Yang lain mana nih? Baru 3 doang. Halo. Suara saya kedengeran?
Dengeran, Pak. Oke. Ayo ditunggu. Yang udah nyoba Quizzes, sudah nyoba login tapi nggak bisa-bisa, nggak apa-apa, tapi wajib chat WhatsApp ke saya ya. Bapak Arinda laptopnya mati Pak, jadi dia keluar Zoom terus. Oh, ya udah. Tapi HP-nya nyala kan? Ya ini dia minta kode Quizzes ya. Oh iya, siap. Sorry. Pak, nama saya masuk 2, Pak. Iya, nggak apa-apa. Pak bisa langsung mulai atau? Kok di saya baru 3 orang ya? Di kamu udah berapa orang? Udah 50. 50 Pak. 51. 55. Oke, kita mulai ya. Stop. Wah, nge-lag banget ya saya. Oke, silakan. Semoga sukses. Kursinya baru 3 kelihatannya ya. Wah. Putus. Masih nyala nggak situ? Oh, masih ya? nyala kok, Pak. Sip. Oke. Wah. Seru nih. Saya senang lihat ini balap-balapan. Ya, semangat. Jangan langsung jawab ngasal ya, biar cepat selesai.
Oke, 5 menit lagi ya. Bidang 4 siapa nih bidang 4? Raffi, Indah Susanti, Marsha, bidang 4, Muhammad Ali, Audrey Esther, Rafif, Arham, Arinda. Ya kalau double device nggak apa-apa, tapi kalau belum, ayo. Bapak, saya pakai 2 akun, Pak. Coba. Yang satunya lagi Oke. itu saya tadi nggak kepake, Pak. Oke. Oh ya, sip. Pak, maaf, itu bidang 4 tadi saya, tapi udah saya ganti namanya. Saya udah yang format PJJ kok. Oke, nggak apa-apa. Ntar saya hapus. Ini yang titik siapa nih? Putus. Dua menit lagi. Oke, kita sudah dapat beberapa pemenang yang udah selesai. Waktunya 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Oke, yang tadi nama kuisisnya belum sesuai ketentuan, ya nggak apa-apa. Di WA ke saya aja namanya apa yang benar. Oke, saya tutup kuisisnya. Dan pemenangnya adalah... Udah kelihatan nih. Putih. Wah, Gusti Viola, selamat. Arya sama Putih. Sip. Kelas accuracy 60%. Oke, ini overview-nya. Nanti saya kirim ke grup. Untuk E8 bisa diaksesnya minggu depan ya, hari Senin. Jadi nanti akan ditaruh bahan belajar mandiri di situ ya. Oke, saya download dulu resultnya. Oke. Baik, apa ada pertanyaan sebelum kita sudahi untuk sesi hari ini? Susah nggak tadi pertanyaannya? Lumayan nih kelihatannya ya. Oke, baiklah kalau tidak ada, mari kita tutup sesi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi hari yang sama, jam yang sama minggu depan. Untuk tugas dan bahan belajar mandiri, nanti dicek lagi hari Minggu atau enggak Senin ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang mau live. Iya. Pak Rizal, saya mau Ya. izin nanya. Silakan. Itu I8-nya emang balik lagi ke 0% ya, Pak? Soalnya terakhir semester 1 saya 97. Oh Terus iya. balik lagi ke 0%. I8 yang semester 1 saya udah backup datanya terus saya reset. Tapi nanti dibikin lagi yang khusus semester 2. Oh, oke, Pak. Ya. Oke, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak Irfan, saya udah ya Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.